Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis manis yang sedang berdiri menikmati pemandangan pantai yang kala itu sedikit kelabu. Lalu seorang anak kecil memanggil gadis itu yang ternyata bernama Sophia. Nama yang cantik dan sangat aerodinamis itu sangat cocok baginya. Sophia pun dibawa berlari menuju gereja yang dimana itu adalah sekaligus tempat tinggalnya. Rupanya hari itu adalah hari kepergiannya, sebab dia akan dipersunting dengan saudagar kaya dan juga sangat dermawan. Sebelum pergi, seorang biarawati yang dituakan di sana memberikan sepatah dua patah kata untuk dijadikan Sophia sebagai pegangan hidup, di mana dia diminta untuk selalu berbuat baik dan sepenuh hati melayani suaminya. Beberapa saat kemudian, kereta kencana yang ditarik oleh kuda pun datang untuk menjemput Sophia dari tempat tinggalnya. Dia diantar oleh adik-adik asuhnya yang sangat menyayanginya. Tetes air mata juga tak dapat dihindarkan menyambut kehilangan sosok kakak yang begitu dewasa dan mengayomi adik-adiknya itu. Singkat cerita, 3 tahun sudah cerita ini berlalu. Sophia kini hidup mewah dan damai dengan suaminya yang bernama Cornelis Sanford. Sophia terlihat sedang memikirkan suatu hal di depan ruang perapian, dan hal itu dikarenakan pernikahannya yang sudah berlangsung selama 3 tahun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Ketika di tempat kerjanya, seorang teman menyarankan Cornelis untuk mengembalikan Sophia ke asramanya karena tak dapat memberikannya keturunan, lalu menyarankan kepadanya untuk menikah lagi dengan gadis lain. Di rumah itu, mereka tak hanya hidup berdua saja, mereka juga merekrut seorang wanita bernama Maria yang membantu mengurusi rumah mereka. Hubungan Sophia dan Maria sangat dekat layaknya seorang sahabat dan tak terlihat seperti majikan dan bawahan. Maria sendiri memiliki seorang kekasih yang masih cukup muda dan pekerjaannya adalah sebagai pedagang ikan. Mereka seringkali berada di dapur untuk melepas kerinduan dan juga melakukan pusreng hampir setiap hari. Hingga pada suatu malam, Maria dan kekasihnya melakukan pusreng, tapi pacarnya ini telat cabut cuy dan membuatnya menjadi tekdung. Namun Maria merahasiakan kehamilannya dari pacarnya dan juga dari semua orang. Esok harinya, Sophia mendatangi seorang dokter untuk melakukan konsultasi mengenai cara meningkatkan kesuburannya. Dan Sophia melakukan ini semua demi bisa membalas jasa suaminya yang sudah begitu baik dengannya. Karena biar bagaimanapun, dialah yang mengeluarkannya dari jeratan kemiskinan. Namun saat di dalam, dokter yang tak tahan melawan rasa ngantuknya malah menurunkan resletingnya. Sophia pun akhirnya menampar dokter gadungan itu lalu pergi dari sana. Anjay, dasar lu Dr. Strange. Seiring berjalannya waktu, Sophia dan suaminya terus berusaha untuk dapat memiliki keturunan. Mereka juga seringkali berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Lah, kok jadi berdoa anjing? Kocak nih yang nulis skrip, anjir. Lanjut. Namun rupanya semua usaha itu terasa sia-sia karena Sophia hingga hari ini belum juga diberikan keturunan. Ketika sedang makan siang bersama, Cornelis berinisiatif untuk memanggil seorang seniman terhebat untuk dapat melukis mereka berdua. Dan tak butuh waktu lama, seorang pelukis bernama Jan van Loos hadir ke rumah mereka untuk melukisnya. Pelukis itu pun datang ke rumah mereka. Dan ketika melihat Sophia yang begitu cantik dengan gaun birunya, Jan van Loos pun terpesona melihat Sophia yang begitu nyaman dipandang mata. Rasanya tuh mata enak aja gitu ngelihatnya, kayak ngelihat pemandangan gitu loh, adem bener mukanya. Lanjut, sementara Sophia dan Cornelis sibuk untuk dilukis, Maria terlihat memasuki sebuah kamar yang di dalamnya terdapat gaun berwarna biru. Dia pun mencoba dan rasanya seperti menatap masa depan. Singkat cerita, setelah sesi pelukisan selesai, Sophia berkata kepada suaminya untuk tak lagi menggunakan jasa pelukis itu karena dia merasa bahwa pelukis itu tak sopan dengan suaminya. Cornelis pun tentu saja menuruti kemauan istrinya itu. Akan tetapi ketika malam hari dan sedang melakukan pusreng, Sophia tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa dia ingin kembali dilukis dengan Jan van Loos. Singkat cerita, esok paginya Jan van Loos pun datang untuk melukis Sophia ditemani Cornelis yang berada di dekatnya.
Namun tiba-tiba rekan kerja Cornelis datang dan memintanya untuk ikut dengannya. Sofia dan Jan van Loos pun sekarang hanya berdua saja. Sofia terlihat sedang bergaya sembari memegang bunga tulipnya. Di saat yang bersamaan, Jan van Loos terus saja memuji kecantikan Sofia hingga akhirnya Sofia pun kegeeran dan kayaknya sih mulai baper sama Jan van Loos. Setelah menggambar sketsa Sofia, Jan van Loos pun pulang untuk mewarnai sketsa itu. Namun ketika sedang melukis, Jan van Loos terus dihantui wajah Sofia yang begitu manis dan membuatnya menjadi tak tenang. Jan van Loos akhirnya pergi ke rumah Sofia untuk menemuinya. Sementara di saat yang bersamaan, Sofia berpamitan dengan Maria dan berkata akan menemui penjahit gaunnya dengan nada yang terbata-bata. Dan ketika Sofia sampai di rumah Jan van Loos, seorang temannya berkata bahwa dia tak berada di sana. Sementara Jan van Loos yang saat itu berada di rumah Sofia juga diberitahu oleh Maria kalau Sofia tak berada di rumah. Dia pun akhirnya menitipkan secari kertas berisikan surat kepada Maria. Ketika dibaca oleh Sofia, ternyata surat itu hanya berisikan permohonan agar ia dapat minjam bunga tulip yang dimiliki oleh Cornelis. Esok harinya, Sofia mengantarkan bunga tulip itu secara langsung kepada Jan van Loos. Sesampainya di rumah Jan van Loos, mereka berdua pun terdiam beberapa saat. Dan akhirnya, mereka pun melakukan pusreng yang sangat syahdu saat itu. Sofia si anak Tuhan itu telah mengkhianati suaminya yang sudah begitu baik dengannya. Dia lupa akan nasihat-nasihat ibu biarawati itu. Beberapa hari setelahnya, Cornelis mengajak Sofia untuk pergi ke kota dan menemaninya berkumpul bersama dengan teman-teman saudagar kaya lainnya untuk bermain judi. Namun Sofia berlagak lemas dan menolak ajakan Cornelis karena katanya sedang tak enak badan. Cornelis pun akhirnya pergi tanpa ditemani istrinya itu. Tak berselang lama, kemudian Sofia bergegas pergi dari rumahnya dan ternyata tujuannya the one and only adalah rumahnya Jan van Loos. Rupanya Sofia ketagihan dengan pisang bakar yang ditaburi topping keju di atasnya buatan Jan van Loos. Sehingga mereka pun akhirnya melakukan pusreng untuk kedua kalinya. Tapi ya namanya bangke, cepat atau lambat pasti bakal kecium aromanya kan. Dan benar saja, pacarnya Maria memergoki Sofia yang sedang masuk rumah pelukis itu sambil bermesraan cuy. Tak berselang lama lonceng pun berbunyi. Tandanya Sofia harus segera pulang karena suaminya pun juga akan pulang saat lonceng berbunyi. Sofia berlari terbirit-birit dan masuk rumahnya menggunakan knalpot racing. Dan sepersekian menit kemudian Cornelis pun pulang. Sementara Sofia pura-pura tertidur layaknya seorang istri soleha yang menanti kedatangan suaminya. Anjay, selamat. Esoknya Maria berkata kepada Sofia bahwa sebenarnya dia mengetahui apa yang telah dilakukannya dengan Jan van Loos. Dan Maria akan memberitahukan hal itu kepada Cornelis jika Sofia membocorkan kepada orang-orang jika Maria hamil. Nah by the way, ini kan ceritanya berlatar tahun 1900 awal-awal gitu ya. Dan di zaman itu Eropa nggak ngebolehin wanita hamil untuk kerja gitu cuy. Apalagi hamilnya di luar pernikahan gitu. Udah pasti nantinya Cornelis bakalan mencat Maria kalau sampai tahu Maria lagi mengandung. Maka dari itu mereka pun akhirnya membuat sebuah rencana di mana Maria diminta untuk menutupi perutnya yang nantinya akan terus membesar karena hamil. Sementara Sofia memperbesar perutnya dan bertingkah seolah-olah hamil. Singkat cerita, Dr. Strange gadungan itu pun diminta untuk datang dan memeriksa kandungan Sofia. Namun sebelumnya dokter ini juga udah sekongkol buat ngelancarin rencananya Sofia dan juga Maria. Nice. Neither fast nor slow. All is well, sir. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu dan anak Maria pun terlahir dengan sehat. Lalu Maria menyerahkan anak itu kepada Cornelis dan Cornelis menganggap kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Lalu Maria berkata bahwa Sofia meregang nyawa ketika melahirkan bayinya. Padahal saat ini Sofia dan Jan van Loos akan segera pergi ke Belanda dan melanjutkan hidup bersama di sana. Lalu suatu hari, Maria dan pacarnya terlibat cekcok hingga akhirnya terungkaplah kebenaran bahwa anak itu adalah anak kandungan Maria dan Sofia memasukkan identitasnya. Cornelis pun sangat hancur saat itu karena merasa ditipu oleh seorang gadis kemarin sore yang masih sangat belia. Dia merasa hanya dimanfaatkan oleh Sofia yang gak tahu untung itu.
Lalu beberapa hari kemudian, Cornelis pun akhirnya pindah dari rumah itu untuk meninggalkan semua kenangan yang ada di rumahnya. Dan Cornelis memberikan rumah itu beserta semua yang ada di dalamnya, termasuk beberapa harta warisannya kepada Maria agar anaknya tak mengalami kesulitan ekonomi. Sementara beberapa hari setelahnya, Jan van Loos menyadari bahwa Sofia tak berada di rumah mereka. Dia pun mencari Sofia kemana-mana, namun tak menemukannya. Lalu tiba-tiba dia menemukan sekumpulan orang yang sedang mengangkat sebuah gaun berwarna biru. Dan dia mengira bahwa Sofia telah tega menenggelamkan dirinya sendiri. 8 tahun kemudian, Jan van Loos pun yang kala itu sedang melukis di gereja tak sengaja bertemu kembali dengan Sofia, yang rupanya itu adalah gereja yang dulu ditempatinya. Sementara Cornelis hidup bahagia sebagai pengusaha rempah di Batavia atau Jakarta. Tempo dulu dan knalpot racing anjing. Dan yang paling diuntungkan dalam cerita ini adalah Maria yang sekarang hidup bahagia dan sangat berkecukupan dengan 6 orang anak bersama dengan kekasihnya yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Dan lalu film pun selesai. Anjingnya emang. Orang kalau udah selingkuh tuh nyebelin banget sih. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.